Penahanan terdakwa Julianto Eka Putra, JP, dalam perkara dugaan kekerasan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia, SPI, Kota Batu di Lapas Kelas 1 Lowokwaru, dilakukan atas penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, sejak Senin, 11 Juli 2022. Memantik reaksi publik, terkait hal tersebut, kuasa hukum terdakwa JP, Jeffrey Simatupang mengaku telah mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan yang telah dikirim ke Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 Malang. Semua dari teman-teman wartawan. Baik, pada malam hari ini kami tim kuasa hukum dari Bapak Julianto Eka Putra ingin memberikan keterangan pers begitu terkait dengan, tentu teman-teman sudah tahu semua ya, bahwa klien kami kemarin itu sudah diterbitkan surat penahanan dari majelis hakim yang dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Batu beserta dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Yang kami ingin sampaikan begini, proses penetapan atau proses penerbitan penetapan penahanan tersebut, kami ingin juga mempertanyakan apakah proses penetapan penahanan dari majelis hakim ini apakah sesuai dengan prosedur atau tidak? Pertama. Yang kedua, apakah benar bahwa proses penetapan untuk ditahannya klien kami hanya berdasarkan opini publik? Kenapa kami mempertanyakan itu? Karena kita tahu nih, di akhir-akhir detik-detik terakhir, kurang lebih 4-5 minggu lagi kita akan menjelang putusan pengadilan. Berita yang beredar ini semakin liar sekali, di mana banyak sekali statement-statement yang membingungkan, statement-statement yang liar, statement-statement yang tidak sesuai dengan fakta persidangan, membentuk opini publik, di mana pada akhirnya opini publik ini seakan-akan sudah menyatakan bahwa klien kami ini bersalah. Padahal berdasarkan pembuktian di pengadilan, berdasarkan bukti-bukti yang sudah kami lakukan, baik yang sudah dilakukan oleh jaksa penuntut umum dan yang sudah kami lakukan, kami meyakini bahwa dakwaan yang dilakukan itu tidak bisa dibuktikan. Dengan kata lain, kami bisa membuktikan bahwa klien kami tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan atau sebagaimana yang didakwakan. Itu yang pertama. Kami sangat menyayangkan sekali penerbitan penetapan dari majelis hakim, tetapi kami menghormati majelis hakim. Setiap keputusan yang sudah diambil kami menghormati. Dan yang kedua, kami sangat berharap sekali proses persidangan ini masih bisa berjalan dengan lancar dan baik. Jangan sampai majelis hakim dipengaruhi oleh opini-opini publik yang sangat liar itu, opini-opini publik yang tidak bertanggung jawab itu. Kami meyakini sekali bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara kami berdiri tegak di atas kebenaran. Kami berharap itu. Sesuai dengan fakta-fakta persidangan, kami meminta majelis hakim untuk tegak lurus mempertimbangkan setiap fakta-fakta persidangan yang sudah terungkap di pengadilan. Dan kami juga meminta kepada masyarakat umum yang tidak tahu mengenai kasus ini, tidak tahu mengenai kronologisnya, tidak tahu mengenai pembuktiannya, kami berharap dan menghimbau untuk sabar dan menunggu sampai putusan pengadilan. Jangan menghukum orang sebelum ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Ada adagium hukum yang mengatakan begini, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Maka kami meminta kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara kami, pertimbangkan setiap fakta persidangan. Jangan sampai dapat diombang-ambingkan dengan opini-opini publik begitu. Berikutnya, kami melihat bahwa ada pihak-pihak di luar sana yang mencetuskan isu-isu yang
menyudutkan klien kami. Salah satunya, ada isu di mana bahwa klien kami ini melakukan intimidasi sehingga diterbitkan penetapan penahanan oleh majelis hakim. Bahkan ada isu yang beredar bahwa klien kami juga tidak kooperatif. Kami jelaskan pada malam hari ini, sejak proses penyidikan dan penetapan tersangka, klien kami selalu kooperatif. Klien kami tidak pernah menghalang-halangi proses penyidikan. Satu. Kedua, pada saat tahap 2 di Kejaksaan Negeri Batu, klien kami diminta absen setiap minggu 2 kali. Klien kami selalu hadir seminggu 2 kali. Tidak pernah klien kami sekalipun mangkir daripada jadwal untuk absen. Yang ketiga, dalam proses persidangan, teman-teman juga sudah melihat itu semua kan? Dalam setiap proses persidangan, mana pernah sih klien kami ini tidak hadir dalam pemeriksaan persidangan? Kewajiban klien kami untuk menghadiri setiap pemeriksaan persidangan itu selalu dilakukan dan selalu tepat waktu. Begitu loh. Jadi kami sekali lagi kami berharap kepada majelis hakim supaya tetap tegak lurus berdiri di atas kebenaran. Itu. Lalu kemudian yang membuat saya terenyuh nih, saya sangat terenyuh sekali dengan isu-isu yang beredar ini. Ternyata membangkitkan para alumni dan para siswa-siswi SMA Selamat Pagi Indonesia. Ketika semua orang mencaci maki, ketika semua orang memfitnah, siswa-siswi SMA Selamat Pagi Indonesia dan alumni bergerak. Seperti yang teman-teman lihat nih. Ini adalah atas inisiatif para siswa-siswi sendiri. Ini adalah atas inisiatif dari para alumni untuk menunjukkan bahwa SMA Selamat Pagi Indonesia baik-baik saja dan tidak pernah ada perbuatan kekerasan seksual di dalam SMA Selamat Pagi Indonesia. Kita baca nih, Kujul tidak bersalah, kami bersama Kujul. Ini mengartikan apa? Bahwa para alumni dan siswa-siswi sepakat bahwa tidak pernah ada tindak pidana kekerasan seksual atau pencabulan. Inilah buktinya bahwa ketika orang mencaci maki, ketika orang memfitnah, siswa-siswi bangkit. Ini benar-benar inisiatif sendiri. Tidak ada satupun yang meminta. Dan lalu kemudian banner ini dikirimkan oleh para siswa kepada kami tim penasihat hukum untuk memberikan semangat moral bagi kami. Dan sampai hari ini kami masih yakin sekali bahwa proses pembuktian sudah selesai. Kita tinggal menunggu tuntutan. Tapi kami tim penasihat hukum yakin sekali berdasarkan pembuktian di pengadilan bahwa Julianto Eka Putra tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan atau sebagaimana yang didakwakan. Saya bisa minta tolong nih kepada teman-teman untuk diputarkan sebuah video nih. Ini yang menunjukkan kebangkitan dari SMA SBI, yang membuat kami tim penasihat hukum semakin percaya dan semakin yakin bahwa tidak ada tindak pidana kekerasan seksual ataupun pencabulan. Apakah kalian rela SBI ditutup? Ya. Siapa yang mencintai SBI? Saya. Siapa yang cinta SBI? Saya. Siapa yang cinta SBI? Saya. Siapa yang cinta SBI? Saya. Siap berjuang untuk SBI? Saya. Kalian rela SBI ditutup? Iya. Semuanya semangat bersama. Hari ini menentukan nasib kalian semuanya. Kita yang di sini semoga kalian tahu semua berita yang muncul bukan diomong habis. Dari kalian itu adalah keluarga. Semua yang ada di sini adalah keluarga. Tidak ada yang rela keluarga bisa. Nah, di sini kita buat tanpa ada paksaan dari siapapun. Kami di sini melawan apapun yang dikatakan orang-orang di luar sana dan dibilang orang-orang luar sana dan buruk semuanya. Kita di SPI baik-baik saja. Siapa SPI?
Ya, seperti yang teman-teman lihat, ketika saya melihat video ini, hati saya hancur. Saya sebagai seorang lawyer yang tatak begitu ya, untuk kita bersidang, bertarung di pengadilan. Tapi ketika melihat video ini, hati saya hancur. Pertanyaannya begini, buat teman-teman. Kami tim penasihat hukum mengedepankan pembelaan kepada anak. Sekali lagi, kami tim penasihat hukum sangat pro kepada anti kekerasan kepada anak. Jadi jangan disalahartikan. Kami sangat mendukung undang-undang perlindungan anak. Tetapi bagaimana ketika Bapak, Ibu, dan teman-teman memiliki saudara yang difitnah telah melakukan proses pencabulan? Bagaimana ketika Bapak dan Ibu punya saudara, punya kakak, punya orang tua yang difitnah melakukan pencabulan? Kenapa kok selalu yang dituduhkan bahwa, selalu yang dipertanyakan kepada kami, bagaimana ketika anak Bapak mendapatkan proses pencabulan? Saya balik sekarang. Bagaimana ketika teman-teman, baik teman-teman yang ada di sini dan saya, ketika kita difitnah telah melakukan pencabulan? Apakah teman-teman di sini tidak akan berjuang untuk melakukan pembelaan dan membuktikan bahwa itu fitnah? Jadi tolong jangan dilihat dari satu sisi. Proses pembuktian itu ada di pengadilan. Maka tidak ada lagi yang bisa mengatakan bahwa saudara Julianto melakukan pencabulan atau kekerasan seksual. Karena pertanyaannya saya balik nih. Kembali saya ulang, bagaimana ketika kita berada di posisi Julianto Eka Putra? Bagaimana ketika kita difitnah? Bagaimana ketika saudara-saudara di sini difitnah? Saya yakin dan percaya saudara-saudara juga akan melakukan hal yang sama untuk berjuang, membuktikan, membersihkan nama baik. Pak Julianto punya anak, Pak Julianto punya istri. Pak Julianto nggak sendiri. Tapi hari ini keluarga ini solid. Istrinya mendukung sepenuhnya. Dan istrinya sangat percaya bahwa tidak pernah terjadi tindak pidana pencabulan dan kekerasan seksual itu. Dan anak-anaknya pun percaya hal itu. Dan kami tim penasihat hukum sepakat dengan hal itu. Kami sepakat kenapa? Proses pembuktian sudah membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana seperti yang dimaksud atau yang dituduhkan. Itu. Jadi kami menghimbau sekali lagi kepada majelis hakim teguh berdiri. Karena di sisi yang lain banyak siswa-siswi, banyak alumni perempuan yang mengatakan untuk membebaskan saudara Julianto Eka Putra. Dan di sisi yang sama ada seorang istri yang berdiri di samping suaminya, yaitu saudara Julianto Eka Putra, untuk menantikan kebebasan Julianto Eka Putra. Dan kami meminta, hari ini kami mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Kami mengajukan permohonan penangguhan penahanan atau pengalihan penahanan, baik itu tahanan kota ataupun tahanan rumah. Kami meminta kepada majelis hakim, kabulkan. Karena banyak siswa-siswi yang sekarang sedang menangis. Banyak siswi, banyak alumni sekarang sedang menangis dan menunggu Julianto Eka Putra untuk kembali pulang dan bersama-sama. Begitu. Jadi tolong sekali kepada teman-teman, marilah kita sekarang bersama-sama melihat proses hukum, menunggu proses peradilan. Jangan mengambil sikap seakan-akan sudah menghukum tanpa dasar, tanpa ada putusan pengadilan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Bagi saya akan tetap berjuang. Karena tangisan mereka akan berbuah manis. Karena kami yakin bahwa memang Julianto tidak melakukan. Terima kasih. Selamat malam untuk rekan-rekan. Mungkin ada pertanyaan? Pak, proses permintaan penangguhan itu saat ini sampai seperti apa dan sampai mana? Langsung saya jawab atau beberapa pertanyaan? Baik. Proses
yang kami ajukan, hari ini kami mengajukan surat penangguhan penahanan yang sudah kami masukkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang. Kami berharap surat itu segera dibaca oleh Majelis Hakim yang mulia dan segera dikabulkan. Dan yang menjadi penjamin adalah istrinya, menunjukkan bahwa kesolidan, menunjukkan bahwa istrinya percaya, dan menunjukkan bahwa memang tidak pernah terjadi tindak pidana tersebut. Jadi hari ini kami sudah mengajukan, kami menghormati proses persidangan, kami menghormati Majelis Hakim, kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim. Begitu. Tadi dikatakan bahwa salah satu asumsi publik adalah hasil podcast yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier bersama dengan korban. Nah, menurut Anda, apakah podcast tersebut yang menggiring opini ini, dan kemudian bagaimana tanggapan Anda tentang hal tersebut? Baik, terima kasih ya. Jadi begini, di dalam podcast yang sekarang beredar, baik itu di podcastnya Deddy Corbuzier ataupun podcast-podcast yang lain, bahkan tadi hari ini atau kemarin saya melihat bahwa ada Pak Aris Merdeka Sirait juga hadir di sana. Pak Aris mengatakan punya bukti otentik di mana telah terjadi persetubuhan, punya bukti foto bahwa Julianto mencium yang diduga korban. Melalui forum ini, saya minta, saya tantang Pak Aris, buka bukti itu, karena dalam proses persidangan tidak ada foto itu. Kalau memang benar ada, kenapa tidak dihadirkan di persidangan? Dan kalaupun tidak sempat hadir di persidangan, saya minta dibuka ke publik. Toh kalau dibuka, memang benar yang dirugikan kami kok. Kenapa takut untuk dibuka? Kami meminta untuk dibuka bukti-bukti yang katanya dimiliki oleh mereka. Begitu. Ada lagi? Dalam penangkapan penahanan kemarin dilakukan oleh hakim kan ini adalah intimidasi. Itu apa intimidasi baru atau maksudnya hakim seperti apa? Ya, dalam berita-berita atau isu-isu yang beredar bahwa salah satu alasan adalah ada intimidasi. Kami tegaskan di sini bahwa tidak ada intimidasi dari siapapun. Kenapa kami mengatakan begitu? Karena pada saat terduga korban hadir di persidangan, hakim menanyakan, saudara hadir di sini ada intimidasi tidak? Dijawab tidak. Saudara hadir di sini bersedia, ada terdakwa bersedia. Di mana intimidasinya? Jadi faktanya tidak pernah ada intimidasi. Sekali lagi ya, kita tidak tahu itu ucapan dari siapa. Saya yakin itu bukan alasan majelis hakim, karena majelis hakim sangat tahu fakta. Ini isunya banyak yang goreng sudah. Jadi saya minta yang goreng-goreng isu itu buka ke publik. Mana bukti intimidasinya? Supaya kita clearkan. Jadi kalau ditanya ke saya, bentuk intimidasinya apa? Bagi saya nggak ada. Tanyakan dong kepada orang yang mengatakan ada intimidasi. Buka ke publik. Supaya publik paham, betul nggak ada intimidasi. Supaya jangan seakan-akan saudara Julianto atau terdakwa ini dipojokkan terus begitu loh. Julianto Eka Putra benar-benar ikut proses hukum itu dengan baik, kooperatif, tidak pernah melakukan tindakan-tindakan di luar koridor hukum. Saya bisa pertanggungjawabkan itu. Begitu. Pak, melihat penahanan baru dilakukan setelah rame-rame banyak yang membahas ini, melihat majelis hakim seperti apa? Kami dari tim penasihat hukum sekali lagi menghormati kewenangan yang dimiliki oleh majelis hakim. Salah satunya adalah penetapan penahanan. Itu adalah hak dan kewenangan dari majelis hakim. Maka kami menghormati. Kalau pada hari ini dipakai hak itu dan klien kami pada hari ini sudah ditahan, buat kami nggak ada masalah. Kami akan tetap berjuang. Karena ini bukan akhir dari segalanya. Tetapi begitu, kalau memang alasannya adalah karena opini publik, kami memohon kepada majelis hakim, teguhlah dalam kebenaran. Jangan pernah gentar
untuk mengatakan sebuah kebenaran. Itu aja. Tetapi dalam proses kami menghormati itu hak, itu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Maka memang ketika dilakukan proses penahanan oleh majelis hakim, yang bisa kami lakukan apa? Kami mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Itu yang bisa kami lakukan sesuai dengan koridor hukum. Jadi bagi kami nggak ada masalah itu, Mas. Begitu. Mungkin ada yang lain? Biar clear nih di sini nih. Ya silakan, Mas. Untuk apa namanya, kan hari ini mengajukan penangguhan penahanan. Alasan yang utama menangguhkan penahanan dari saudara Julianto sendiri apa? Baik, selama ini kan klien kami tidak dilakukan penahanan. Baru terbitlah surat penetapan penahanan. Dan salah satunya tentu alasan dari tidak ditahannya adalah alasan subjektif. Apa yang dimaksud alasan subjektif? Yang pertama, terdakwa tidak akan melarikan diri. Terbukti nggak? Terbukti. Sejak dalam proses penyidikan sampai ke tahap 2, sampai masuk ke dalam proses persidangan, klien kami selalu kooperatif, selalu hadir dalam setiap tingkat pemeriksaan. Satu hal, tidak mungkin melarikan diri. Yang kedua, tidak menghilangkan barang bukti. Seluruh barang bukti sudah disita oleh penyidik dan sudah menjadi berkas perkara, maka tidak mungkin lagi menghilangkan barang bukti. Yang ketiga, alasan subjektif yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatan. Kan begitu? Bagi kami, perbuatan yang dituduhkan masih perlu dibuktikan. Itulah makanya kita mencari kebenaran di pengadilan, mencari keadilan di pengadilan. Karena irah-irah putusan pengadilan itu adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jangan lupa, ada nama Tuhan di sana. Jadi kami meminta kepada majelis hakim, ada ira-ira demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Majelis hakim yang mulia adalah wakil Tuhan. Maka kami meminta setiap fakta di persidangan untuk dipertimbangkan. Jangan lagi melihat atau mendengarkan opini publik yang beredar, karena kita sama-sama menjalani proses persidangan dan pembuktian. Begitu. Jadi menurut kami dari 3 alasan subjektif itu, klien kami memenuhi syarat semua. Jadi itulah alasan kami mengajukan penangguhan penahanan. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, klien kami ini menderita sakit, begitu. Sakit apa? Sakit gulanya tinggi. Tetapi dalam kondisi yang sakit gula yang tinggi, klien kami tetap taat terhadap hukum. Klien kami tidak beralasan, saya masih sakit, tidak beralasan. Ingat, pada saat surat penetapan itu keluar dan jaksa penuntut umum datang, jaksa untuk eksekusi, tidak ada perlawanan dari kami. Karena kami menghormati proses persidangan, kami menghormati penetapan majelis hakim. Kami tidak pernah mau mencederai proses peradilan. Saya katakan bahwa klien kami taat akan hukum, dan itu sudah kami buktikan. Dari proses penyidikan sampai masuk kepada persidangan, sampai diterbitkan surat penetapan untuk ditahan, klien kami taat, nurut, dia ikut kejaksaan, dia mempersiapkan dirinya. Walaupun ada peristiwa yang mengharukan, yang saya saksikan dengan mata saya, di mana istrinya memeluk dan menangis, anaknya semua menangis, tapi dengan gagah berani dia mau menghadapi setiap proses peradilan, termasuk ditahan sekalipun. Tapi ini bukan akhir segalanya. Kita tunggu dalam putusan. Saya berharap hakim memberikan putusan yang adil. Kalau memang terdakwa tidak bersalah, bebaskan. Begitu. Mungkin ada yang lain? Terkait penjemputan atau penahanan paksa kemarin, sebenarnya Pak Jafri mengatakan subjektivitas ada. Tapi pihak kejaksaan negeri Kota Batu mengatakan bahwa itu penangkapan itu penahanan itu bukan karena 3 hal tersebut, melainkan karena ada laporan dari LPSK. Jawaban Pak Jafri. Ya, kami secara terang benderang pernah mempertanyakan kepada LPSK di mana bentuk intimidasinya, dan tidak bisa dijawab. Bahkan kami mengatakan, tolong sebutkan secara jelas bahwa terdakwalah yang melakukan intimidasi. Tidak ada satu orang pun, baik dari LPSK maupun dari teman-teman kejaksaan, yang bisa membuktikan bahwa klien kami melakukan intimidasi. Jadi kalau ditanya, benar nggak ada intimidasi? Tidak ada. Tidak ada. Artinya laporan LPSK itu dilarang atau gimana? Artinya bagaimana?
laporan di karya LPSK itu nggak betul gitu maksudnya? Saya tidak mengatakan laporannya betul atau tidak, tapi saya berbicara fakta. Teman-teman yang mengartikan. Saya menghormati setiap institusi. Saya menghormati kelembagaan, termasuk LPSK. LPSK dilindungi oleh undang-undang. LPSK punya kewajiban untuk melindungi saksi dan termasuk yang diduga korban. Kami menghormati itu. Bahkan setiap persidangan pun ketika yang diduga korban hadir didampingi oleh LPSK. Dan kami tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Selama memang yang ditunjuk itu langsung dari yang diduga korban. Kalau memang yang diduga korban langsung menunjuk LPSK untuk mendampingi di persidangan, kami persilahkan kok. Jadi kami selalu menghormati kok setiap proses peradilan. Begitu. Jadi tidak dalam kapasitas untuk mengatakan apa yang disampaikan LPSK benar atau tidak. Tapi yang saya mau pastikan, tidak ada intimidasi di situ. Begitu. Jeffrey, apakah ada upaya untuk ini ada pihak-pihak yang menjustifikasi bahwa Kojo itu bersalah dengan kata-kata yang kasar sebagainya? Apakah ada tindakan hukum dari pengacara sendiri terhadap mereka? Iya, kalau ditanyakan apakah ada tindakan hukum, kami belum memikirkan itu. Tapi yang perlu kami perjelas di sini adalah Buang Supono DMTV mengabarkan. tindakan yang